Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom bagi kita semua, saudara-saudara terkasih dimanapun kita berada. Kami sapa kembali kita semua lewat Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, baiklah kita bersaat teduh dan kita akan mulai dengan doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa, kami masih mampu untuk bangun di pagi hari ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah firman-Mu yang akan kami dengar dari hamba-Mu memampukan kami untuk melangkah dalam kehidupan kami. Bapa, berkati firman-Mu, biarlah setiap firman yang hamba-Mu akan bagikan bagi kami semua itu menjadi rema bagi kami semua anak-anak-Mu. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang memohon kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita semua diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sedemikian firman Tuhan bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kali ini menuntut kita untuk tetap fokus kepada Yesus Sang Juru Selamat. Selama ini seberapa fokuskah kita mendengarkan firman dan mendengarkan kisah keselamatan yang dikotbahkan pengkhotbah? Kita semua sama-sama tahu dalam peristiwa penyaliban Yesus terkandung penghinaan, caci maki, fitnah, dan kutuk pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Bukankah di zaman sekarang ini kita juga melakukan hal yang sama terhadap Yesus tanpa kita sadari? Di saat pelayan firman memberitakan firman-Nya, kemanakah selama ini mata kita tertuju? Ke pelayan firmankah? Atau justru ke hal yang lain? Bahkan ke HP? Tidak jarang saat ini mata kita kebanyakan tertuju kepada WA yang masuk,
kepada FB, bahkan main game. Bukankah itu bentuk penghinaan zaman modern terhadap Sang Juru Selamat? Bagaimana bisa iman kita menuju ke kesempurnaan itu? Firman Tuhan ini menuntut kita tetap fokus kepada Yesus. Firman ini menuntut kita tetap percaya, meski banyak orang yang tidak demikian. Bagaimana kita mengimani di balik salib ada sukacita yang disediakan bagi kita, orang-orang yang percaya. Salib merupakan bukti kesetiaan dan penggenapan akan janji keselamatan bagi kita. Jika Yesus Sang Juru Selamat, Yesus yang Maha Kuasa dan Kudus itu bisa dengan rela menanggung segala penderitaan untuk kita orang-orang berdosa, Dia tidak menyerah agar kita memperoleh keselamatan. Lalu, mengapa kita mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan yang jauh lebih kecil? Kita seringkali merasa lelah, bahkan sampai putus asa, hanya karena menghadapi celaan tekanan dari orang-orang di sekitar kita. Ibarat konstruksi bangunan, percayakan kepada ahlinya, maka bangunan itu pasti akan berdiri kokoh dan megah. Rancangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera. Mungkin saat ini kita di tahap fondasi, lagi berjuang, atau mungkin bangunan kita setengah jadi, atau bisa saja saat ini kita lagi renovasi. Di tahap manapun kita saat ini, jangan lemah, apalagi sampai putus asa. Marilah kita percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Marilah kita jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita setiap hari. Ingatlah Yesus, pengorbanannya yang luar biasa seharusnya menjadikan iman kita semakin kuat. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan kita untuk semakin dekat dengan Yesus. Setiap penghinaan, cobaan, rintangan yang kita hadapi menandakan kita lebih mengenal lagi akan Yesus. Yakinkan diri kita, Ia tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam perjuangan hidup ini. Dia selalu ada untuk membimbing kita, menopang dan memberkati kita, agar kita bisa bersama-sama dengan Dia menuju ke kesempurnaan itu bagi kita semua orang-orang yang percaya terhadap pertolongan Tuhan. Mari ingat selalu Yesus yang sudah mau berkorban bagi kita, dan kita juga mau berkorban bagi orang-orang yang layak. Tuhan Yesus memberkati setiap perjuangan-perjuangan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Kami bersyukur Bapa atas kasih setia Tuhan yang telah rela berkorban demi kami manusia berdosa ini. Bapa yang baik, mari terus bimbing langkah kami, mari terus bimbing jalan hidup kami Bapa, hingga kami bisa bersama-sama Engkau menuju ke dalam sukacita surgawi Bapa. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami secara khusus di Runggun, Cijantung. Bila Tuhan senantiasa memberkati hamba Tuhan yang senantiasa memberikan dirinya untuk setiap pelayanannya Bapa. Bila setiap pelayanan yang pendeta kami lakukan, itu semua karena kuat dan kuasa yang datangnya dari Engkau Tuhan kami. Kami berdoa kepada setiap majelis pertua diaken, BPMR, pengurus PJJ, pengurus kategorial, biarlah semua mereka tetap melayani-Mu lebih sungguh lagi Tuhan.
agar semua firman-Mu bisa diperdengarkan bagi setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa Bapa buat anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini dalam merasakan penderitaan, baik dari sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dia, baik dalam tekanan pekerjaan, Tuhan berikan solusi bagi dia, baik dari anak sekolahnya Tuhan. Mari Bapa berikan kekuatan kesabaran bagi mereka. Buat anak-anak kami permata Tuhan, biarlah pada saat ini yang membutuhkan pendamping hidup, Tuhan berikan teman hidup bagi mereka yang layak dan yang benar-benar takut akan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan senantiasa memberikan pekerjaan yang benar-benar nyaman bagi mereka Tuhan. Kami berdoa Bapa buat anak-anak kami yang masih kecil, biarlah tumbuh kembangnya Tuhan ikut serta untuk membimbing mereka Bapa. Biarlah ke setiap lansia merasakan sukacita, walau anak-anaknya jauh, dia tetap merasakan kasih sayang yang datangnya dari Tuhan melalui anak-anak mereka. Setiap rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Bapa, kami tahu bahwa semua anak-anak-Mu yang dalam saat teduh ini memiliki berbagai macam pergumulan. Biarlah Tuhan senantiasa mendengarkan setiap doa dan harapan anak-anak-Mu. Kami juga tetap berdoa Tuhan, biarlah anak-anak-Mu semakin rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan menyempurnakan doa kami ini seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera.